warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Suara Kata. Bersuara cerdas, berkata tepat. Sama aku, Aisyah Salputri Ferdinand. Dan aku, Intan Nursiah. Nah, kali ini kita gak cuma berdua nih. Kita kedatangan tamu ya yang spesial banget. Yang tentunya sudah profesional di bidang MC dan moderator. Kita panggil aja kali ya. Ayo kakak. Ayo Kak. Nah, hari ini kita bakal kenalan sama Kak Uni yang sering banget jadi MC di berbagai acara, dan Kak Alda, moderator kece yang sering banget datang ke forum-forum diskusi. Nah, langsung aja nih kita tanya-tanya kakaknya ya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah. Nah, mau tanya Kak Uni dulu nih. Apa sih perbedaan utama antara MC dan moderator dalam sebuah webinar yang tentunya kakak sudah berpengalaman gitu ya? Beda MC sama moderator. Iya. Kadang banyak yang masih ngira MC sama moderator tuh Sama, iya. ternyata beda. Baik, sedikit ya aku jelasin yang aku tahu. Jadi MC atau Master of Ceremony itu tugasnya itu lebih tepatnya dia itu memandu acara, keseluruhan acara mulai dari pembukaan, pengenalan narasumber hingga nanti penutupannya. Jadi memandu acara itu berjalan dengan lancar gitu kan. Kalau moderator itu dia itu lebih fokus ke acara diskusi. Nanti pengenalan narasumber yang lebih detail lagi, membimbing tanya jawab, sesi tanya jawab. Kalau singkatnya itu MC itu memandu acara, sedangkan moderator memandu diskusi gitu. Oh, ternyata beda ya guys antara MC dan webinar. Nah, sekarang kita coba tanya Kak Alda. Halo Kak Alda, aku mau nanya nih, apa sih hal tersulit saat menjadi moderator dalam diskusi digital? Seperti yang tadi Kak Uni bilang ya, moderator tuh tugasnya buat memandu diskusi. Jadi menurut aku yang paling sulit saat jadi moderator itu gimana cara ngebangun diskusi itu biar tetap hidup, tapi tetap sejalan sama topik dan nggak keluar topik, biar relevan gitu diskusinya. Gitu sih, itu sulit. Gitu. Oh iya. Kan kalau tadi Kak Uni perbedaan ya. Nah, kalau sekarang tuh dalam webinar koneksi internet putus di tengah acara. Nah, gimana sih sebaiknya menyikap itu? Itu bahaya banget ya. Iya, kalau kayak tiba-tiba aduh internet gitu. putus gitu ya. Paling utama itu sih kita jangan panik, harus tetap tenang dan profesional gitu ya. Kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama mungkin kita bilangin dulu ke audiens kalau kita ada masalah, sedikit masalah. Nah, sembari menunggu masalah itu terselesaikan, kita bisa mengisi acara mungkin dengan ngobrol santai atau main games atau tanya jawab lah gitu kan. Kalau udah selesai, koneksinya kembali tersambung lagi, kita bisa bilang minta maaf atas kendala kita dan terima kasih sudah bersabar. Tapi jangan yang berlebihan gitu loh. Maaf banget ya, kan kadang ada yang nggak enakan. Kayak, maaf banget ya, kita bisa aja tetap santai, aman gitu. Kita singkat aja gitu. Nah, langsung kita kembali ke acara. Oh, jadi intinya jangan panik gitu ya, Ya, biar mencairkan suasana gitu. Selanjutnya pertanyaan buat Kak Alda, pernah nggak sih ngalamin narasumber keluar tumin banget? Apa yang biasa kamu lakuin? Sering sih itu kalau narasumber udah kayak keasikan ngomong, kadang sampai di luar topik. Itu ya kita sebagai moderator ya harus bisa tegas dan kayak ngembaliin topik, tapi harus tetap sopan ya ke narasumbernya. Jadi mungkin kalau aku sendiri bisa kayak setelah selesai beliau ngomong, aku bakal kayak recap beliau ngomong apa sebelumnya, terus balikin ke pertanyaan yang sesuai dengan topik pembicaraan di webinar tersebut gitu sih. Jadi ngarahin ya, biar nggak Tapi pusing. arahinnya harus tetap sopan ya, jangan kayak keluar topik ya. Gimana sih Pak? Dia mau datang lagi. Oke. Untuk Kak Uni, apa sih tipsnya buat para pemula yang ingin belajar di MC gitu? Kan biasanya kayak pemula tuh kayak deg-degan atau nervous gitu ya. Aku juga sih masih banyak kurangnya ya, masih sedang belajar.
mungkin sedikit tips. Yang paling penting itu niat dulu, ada kemauan dulu. Kalau udah ada kemauan, pasti insya Allah bisa lah gitu kan. Perbanyak belajar, mungkin bisa belajar dari YouTube gimana cara jadi MC. Terus ini kita juga harus bisa ngatur intonasi suara kita, ngatur mimik wajah kita. Jadi seorang MC itu harus sering senyum, full senyum gitu. Senyum. Senyum. Itu kan yang menjadi berjalannya acara nanti. Mungkin itu. Tips singkatnya. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir Iya, nih nih. buat Kak Alda. Kalau moderator itu skill apa sih yang harus diasah? Kalau buat moderator ya, skill yang penting banget itu yang pertama skill buat mendengar secara aktif. Jadi kan kita moderator itu diskusi dan kalau misalnya diskusi pasti narasumbernya yang lebih aktif berbicara. Kita harus aktif mendengarkan. Aktif mendengarkan tuh jangan misalnya pas narasumber ngomong kita asik main HP sendiri nih. Jangan. Jadi kita tetap ngedengerin terus kalau bisa nanti setelah narasumber ngomong kita aktif tuh setelah topik apa yang dia bawain kita tanyain lagi, kulik lebih dalam. Sama itu yang pertama. Yang kedua itu eh, kemampuan untuk memahami topik dengan cepat karena kan kita pasti bakal memandu jalannya itu ya bukan acara diskusi. Acara. Harus paham dong diskusinya ini tentang Iya. apa, jangan nanti kita main jadi moderator tapi ngomong pas diskusi kan nggak bagus ya kalau kayak gitu. Dan yang ketiga itu kemampuan untuk manajemen waktu karena kita yang di depan, kita yang paham waktu dan rundown acaranya. Jadi sebaiknya tuh kita kalau misalnya udah narasumbernya kelewat waktu bisa lah kita kayak apa gitu Diingatkan harus gitu Pukulan ya. begitu sih. Oh gitu. Ih, ini banget ya materinya sangat-sangat Daging banget nih hari iya, ini ya. Seru banget sama Mm-mm. Kak Alda sama Kak Uni. Jadi seneng gitu buat ngobrol-ngobrol di podcast Suara Kata gitu ya. Iya. Semoga teman-teman yang ngedengerin tertarik buat ikut di dunia MC dan moderator. Keren banget kan? Ya, untuk episode kali ini cukup sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.